Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada siang hari ini kita semuanya atas izin Allah bisa berkumpul di ruangan ini untuk menyaksikan diseminasi aksi nyata budaya positif ya. Nanti dalam kesempatan ini kami berdua ya, CGB Angkatan 11 dari SMP Negeri 5 Pekalongan, saya sendiri Selamat Tohirin, kemudian CGB yang sebelah saya Pak Ferry nanti akan menyampaikan materi kami masing-masing. Bapak Ibu yang berbahagia, yang baik, yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mulai untuk diseminasi budaya positif pada siang hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan bisa berdiri. Bapak Ibu yang baik, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif, di mana seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Jadi ini 6 konsep inti ini yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia.
yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, ini 6 hal ini merupakan inti ya, konsep-konsep inti yang harus kita pahami, yang harus kita kuasai dan kita terapkan di dalam lingkungan belajar kita. Terkait dengan yang pertama, disiplin positif ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah ini ya, disiplin positif. Kira-kira apa ya disiplin positif itu Bapak Ibu? Ada yang ingin menyampaikan Bapak Ibu? Monggo bisa raise hand. Pak Maman itu kalau saya biasanya bisa jawab. Iya, Pak Mamas, mic-nya ada di situ. Mic-nya belum ada ya. Ada yang mau menyampaikan disiplin positif itu apa? Ya silakan Bu, mic-nya bisa disampaikan ke Bu Aziza. Terima kasih. Kalau menurut saya mungkin sepengetahuan saya positif itu berarti disiplin yang baik. Disiplin yang baik, bagus sekali, luar biasa. Oke. Ada lagi dari Bapak Ibu yang lain yang ingin menguatkan, menambahkan? Ya baik Bapak Ibu. Disiplin positif itu adalah disiplin yang muncul dari kesadaran diri. Kadang-kadang kan kita menginginkan anak itu supaya disiplin ya. Supaya berangkatnya tidak terlambat, masuk kelasnya tidak terlambat. Tapi kadang-kadang anak itu melakukan kedisiplinan itu atas dasar tekanan paksaan. Itu berarti belum masuk ke disiplin positif. Jadi disiplin positif itu betul-betul kesadaran diri ya, kita itu butuh disiplin. Nah itu bagaimana cara kita biar bisa menjadikan anak-anak kita itu memiliki disiplin positif. Jadi disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, bukan karena pujian, bukan karena hukuman. Jadi kalau misalnya ada anak disiplin tetapi ada iming-imingnya, nanti kalau kamu disiplin saya kasih reward, ibu kasih reward, kasih hadiah, atau nanti nilainya bagus. Nah itu berarti termasuk disiplin positif apa bukan? Bukan. Itu terpaksa. Apa misalnya hukuman? Awas kalau besok terlambat, hukumannya adalah push up, misalnya 10 kali. Ya, itu namanya paksaan. Nanti anak disiplin, tetapi anak berundel. Nah itu belum disiplin positif. Maka yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah belajar kita adalah disiplin positif. Dimulai dari diri kita sendiri masing-masing, ya. Kemudian anak-anak kita semua. Bapak Ibu, yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Ini secara garis besar, manusia itu di dalam berperilaku itu motivasinya apa, Bapak Ibu? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini kadang-kadang sering begitu. Kita berperilaku atau anak-anak berperilaku untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau reward, penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, ini yang paling bagus ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi betul-betul atas dasar kesadaran diri. Kemudian ini yang sangat penting sekali, kita masih di awal tahun pelajaran ya, di mana banyak Bapak Ibu yang sedang menyusun keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ya. Ini yang sering terjadi kadang-kadang ada di antara Bapak Ibu yang mengambil keyakinan kelas atau sekolah
dari Google Internet misalnya, atau dari pengalaman tahun yang lalu kemudian di copy paste ditempelkan lagi. Kadang-kadang kan sering terjadi seperti itu ya. Nah ini ternyata keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini perlu dipersiapkan antara wali kelas sama siswanya. Jadi kesepakatan sebelum keyakinan kelas itu dibuat, maka harus ada kesepakatan dulu, harus ada pembicaraan dulu antara wali kelas dan siswa dan murid, ya. Sehingga keyakinan kelas itu betul-betul para siswa itu bertanggung jawab untuk mengamalkannya, untuk melaksanakannya. Tetapi kalau misalnya hanya wali kelas menempelkan, kemudian siswanya juga tidak tahu apa yang diharapkan oleh wali kelasnya, mungkin siswa banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan keyakinan kelas itu karena tidak berdasarkan kesepakatan. Nah, gitu. Jadi di dalam pembinaan wali kelas sebelum keyakinan kelas itu dibuat, itu seharusnya bermusyawarah antara wali kelas dan siswa untuk menyepakati bersama keyakinan kelas di dalam kelas tersebut, ya. Jadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Sebelum melangkah lebih jauh, saya mau tanya dulu nih sama Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu atau keyakinan sekolah itu sama nggak dengan peraturan sekolah, tata tertib sekolah? Sama apa beda, Bapak Ibu? Menurut Pak Gufron sama apa beda Pak? Pakai Pak? Beda. Bedanya di mana Pak? Kalau peraturan sekolah kan jelas sudah dibuat oleh pihak sekolah, iya kan? Jadi siswa itu tinggal menerima apa adanya. Sedangkan keyakinan kelas itu kan berdasarkan kesepakatan bersama. Bagus sekali, tepuk tangan kita. Iya. Jadi memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Gufron. Jadi kalau tata tertib atau peraturan itu bersifat memaksa. Anak masuk sekolah SMP 5, berarti kalian harus mengikuti aturan di sekolah, ya, di SMP 5. Ini tata tertibnya, ini peraturannya. Nah, tapi kalau keyakinan itu tidak atas paksaan, tapi kesadaran. Betul-betul kita menyepakati bersama. Ya. Nah, kemudian di dalam menentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu jangan menggunakan kalimat negatif, tapi gunakanlah kalimat positif. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah berupa pernyataan-pernyataan universal. Ini yang pertama, mudah diingat, mudah dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas tersebut, ya. Kemudian tidak menggunakan kalimat-kalimat negatif. Contoh misalnya, tidak berbicara kasar. Ini biasanya anak kalau melihat tulisan tidak berbicara kasar, itu yang diingat adalah berbicara kasarnya. Oh, berarti berbicara kasar. Padahal tidak. Ya. Maka kalimatnya dalam keyakinan kelas itu dibuat kalimat positif, yaitu berbicara santun. Karena seperti itu. Jadi jangan menggunakan kalimat negatif. Misalnya kelasnya pengen nyaman dan tidak kotor, maka kalimatnya selalu menjaga kebersihan, gitu, ya. Baju tidak boleh berantakan, tidak boleh dikeluarkan. Misalnya yang anak-anak sering mengeluarkan bajunya, maka keyakinan kelasnya berpenampilan rapi, seperti itu. Kemudian tidak boleh terlambat, maka berangkat sekolah tepat waktu, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi tidak menggunakan kalimat negatif, tapi gunakanlah kalimat positif. Betul, G? Paham betul, G? Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada langsung saja kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nanti mungkin pertanyaan di umpan balik akhir, ya. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar, ya, yang jumlahnya ada 5. Kalau misalnya ada anak yang kita anggap dia itu nakal misalnya, pelanggar peraturan misalnya, itu dipastikan anak tersebut ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, ya.
maka kita akan lihat bersama kebutuhan dasar manusia itu apa saja sih? Coba Pak Mamas, kebutuhan dasar manusia satu saja. Makan, iya bagus makan. Apa lagi? Uang. Pakai rumah, bagus. Iya, apa lagi? Kendaraan, iya. Ternyata yang Bapak Ibu sampaikan tadi ada makan, minum, rumah itu baru satu. Ya, baru satu. Nah ini, yaitu bertahan hidup atau survival. Survival, bertahan hidup. Ini baru makan, minum. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Nah, ini termasuk kebutuhan. Kemudian penguasaan, ya. Kemudian kebebasan, freedom, kemudian kesenangan, fun. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Jadi kalau misalnya ada anak yang nakal atau melanggar peraturan, kalau diselidiki itu mesti ada salah satu di antara 5 ini yang anak kurang di dalam tercukupi kebutuhannya. Nah ini ya, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa aman, rasa diterima ya, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Ini ada kasus Bapak Ibu, ada kasus, nanti silakan dipikirkan jawabannya bagaimana. Ibu Siti adalah wali kelas 9. Dia itu bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, namanya Tommy. Ini kalau di sini namanya Aldo. Ya. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi kalau anak-anak yang lain, teman-teman mereka sedang makan siangnya, bekal makan siang yang dibawa dari rumah, itu si Tommy itu selalu memintanya, memaksanya untuk kemudian memakannya. Ya. Teman-temannya terganggu dengan sikap si Tommy tersebut. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Siti, apa yang akan Anda lakukan? Monggo, ini Bu, kita. Ya. Yang akan saya lakukan adalah memanggil dulu Pak. Ya, terus mencari tahu apa penyebab, mengklarifikasi betul tidak yang disampaikan teman-temanmu. Terus ketika bilang iya, baru dicari sumbernya. Kenapa hal itu baru bisa terjadi? Ya, begitu. Apakah orang yang tidak punya uang, orang yang tidak memasak atau dia tidak mau? Jadi kan semua juga ada alasannya. Ya bagus sekali, tepuk tangan untuk Bu Siti. Luar biasa. Ya. Betul sekali ya jawaban dari Bu Tintan seperti itu. Jadi diselidiki dulu alasannya apa. Nah ini kita satu-satu kita bedah ya. Jika Tommy itu karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal, ya, bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk apa? Survival, bertahan hidup. Berarti kita sudah bisa mendeteksi alasannya ini ternyata. Ya. Kemudian yang kedua, ketika ditanya ya oleh Bu Tintan ya, ternyata alasannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya kepada gurunya dan gurunya memberitahu kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi perhatian sama dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian karena temannya jadi takut ya dengan dia dan menurut keinginannya, misalnya alasannya begitu ya, maka berarti si Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kekuasaan. Kalau Tommy itu merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, terus dia pengen nyicipi punya teman ya, akhirnya dia nakal ngambil ngerebut punya teman, maka si Tommy ini berarti dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan.
Kemudian yang kelima, kalau dia melakukannya karena iseng-iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal, jadi ini delok teman yang kesal, dia senang ini ya. Karena diambil makanannya itu ya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi dia memenuhi kebutuhan itu saja ya, ngerjain temannya. Itu adalah terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian materi berikutnya adalah tentang posisi kontrol restitusi. Bapak Ibu yang berbahagia, yang baik, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Ini menurut dosen di dalam bukunya. Jadi restitusi itu bukan sebuah hukuman, tetapi adalah suatu kondisi di mana guru itu berusaha agar supaya murid tersebut bisa memperbaiki kesalahannya. Ketika ada murid yang melakukan kesalahan, itu kita berusaha supaya murid tersebut bisa memperbaiki kesalahannya, bukan menghukumnya seperti itu. Maka nanti di dalam restitusi itu ada 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang biasanya kita lakukan. Ya sekarang kita perhatikan bersama Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu itu melakukan posisi kontrol yang mana di antara 5 itu? Ya. Yang pertama adalah penghukum. Ini karakteristik penghukum itu begini. Jika anak melakukan kesalahan, misalnya terlambat, ya, atau bolos, gitu ya. Itu kalau misalnya kita sebagai penghukum, ya, menggunakan posisi kontrol penghukum, yang dikatakan oleh kita adalah keras, dengan kalimat-kalimat yang keras. Patuhi aturan saya, awas. Kalau besok coba lagi, bolos lagi, awas, hukumannya lebih berat. Nah, seperti itu. Jadi kalau bolos langsung dihukum, terus awas, besok jangan bolos lagi. Kalau bolos lagi, hukumannya lebih berat dari ini. Sekarang bersihkan WC, gitu. Itu namanya penghukum. Ya. Kamu selalu saja salah, gitu, dengan kalimat-kalimat yang keras. Terus kalau misalnya sedang mengerjakan pekerjaan di kelas ya, kamu mesti selalu terakhir selesainya. Ya, jadi guru itu keras ya sama anaknya, itu penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi pembuat merasa bersalah itu begini. Ketika ada anak yang melakukan sebuah kesalahan, itu dia guru itu akan berbicara nggak keras, lemah lembut, tapi bahasanya begini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Kamu itu harapan ibu satu-satunya sih. Kamu itu ketua kelas sih. Ibu sudah milih kamu loh jadi ketua kelas. Kamu betul-betul bikin ibu malu. Ibu nggak enak loh sama kepala sekolah. Itu jadi bahasanya itu mengelas. Ya, jadi membuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu? Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu pernah begini? Kamu nggak kasih, kamu nggak sayang sama orang tuamu. Orang tuamu itu sudah berusaha untuk menasihati kamu di rumah supaya kamu menjadi baik, tapi ternyata kamu di sekolah seperti ini. Itu berarti membuat merasa bersalah. Ketika kita melakukan itu, maka yang terjadi pada murid adalah dia merasa mengecewakan banyak orang. Dia merasa tidak berharga dan seterusnya. Itu membuat merasa bersalah. Kemudian ada juga model yang teman, ya, posisi kontrol teman. Nah, seperti ini. Ayo bantulah demi bapak ya, demi ibu, pak bantu sih untuk bisa masuk kelas semuanya, jangan ada di luar semuanya. Gitu. Ayo masuk, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, bantuan ibu selama ini. Ibu kan selama ini kan sudah baik sama kalian semuanya, membuatkan ini, kamu timbal baliknya bagaimana ya, yang baik, jangan melakukan kesalahan dan seterusnya. Jadi kayak teman gitu, ya sudah kali ini nggak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi kayak teman gitu. Nah, itu ada yang model begitu ya. Jadi sama murid seperti teman sendiri. Kemudian ada yang pemantau.
Kalau pemantau itu betul-betul ngawasi, mantau, dan nanti akan dibenturkan dengan konsekuensi hukumannya yang sudah tercantum di dalam kata tertibnya. Kamu tahu nggak peraturannya apa? Iya Pak, peraturannya kamu berangkat ke sekolah harusnya jam berapa? Jam 7. Sekarang jam berapa? Jam setengah 8. Berarti kamu tahu nggak konsekuensinya apa? Hukumannya apa? Iya, saya harus lari di lapangan. Nah, itu berarti pemantau. Jadi dia hanya mengontrol siswa, kemudian diperlihatkan aturannya, kemudian dihukum sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, kemudian yang kelima adalah manajer. Nah, ini posisi yang terbaik Bapak Ibu ya. Posisi manajer ini guru ketika melihat ada murid melakukan kesalahan, itu yang pertama kali ditanya, kayak begitu tadi, alasannya apa, kemudian apa yang akan kamu lakukan setelah ini. Nanti anak, saya akan berubah, saya tidak akan dapat lagi, saya menyesal. Anak jadi sadar diri ya. Kemudian besok kamu terawat lagi, saya tidak akan terawat lagi, seperti itu. Itu adalah posisi manajer. Jadi ketika sudah ditanya alasannya apa, kemudian anak tersebut menjadi sadar, kemudian memperbaiki kesalahannya sendiri. Bapak Ibu, agar supaya kita lebih memahami lagi tentang 5 posisi kontrol, mari kita simak bersama video berikut ini. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, ini adalah posisi penghukum. Nah, ini posisi membuat merasa bersalah bagaimana? Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Itu membuat merasa bersalah. Seperti itu. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Ini posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Selamat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang.
Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Jadi teman ya seperti itu. Jadi pemantau, pemonitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, ini posisi manajer yang terbaik ya. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, itu Bapak Ibu ya. Jadi 5 posisi kontrol yang bisa kita, yang sering kita lakukan ya. Tetapi yang terbaik adalah anak biar menyelesaikan masalahnya ya, dengan dipancing alasannya apa, kemudian solusinya bagaimana, keyakinan apa yang harus ditingkatkan dan seterusnya. Itu adalah di posisi manajer. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu seringnya menggunakan posisi kontrol yang mana? Apa semuanya? Semuanya Pak. Semuanya. Yang sering? Teman ya, yang sering teman. Ada yang teman, ada kolaborasi ya. Apa tergantung anaknya? Jadi ini sebenarnya tidak boleh pilih-pilih ya. Semuanya kita perlakukan yang sama anak-anak kita. Ya, jadi posisi kontrol manager ini adalah yang termasuk menyadarkan anak sehingga anak ingin merubah dirinya sendiri menjadi lebih baik. Kemudian materi selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, ini mungkin kalau BK lebih menguasai. Nah, ini saya baru mendapatkan ilmu segitiga restitusi ini di CGB ini, Salam Guru Penggerak. Segitiga restitusi ini adalah tahapan dalam merestitusi anak supaya anak itu ada perbaikan.
Ketika ada anak yang kasus yang punya masalah, maka ada 3 hal yang harus kita lakukan kepada anak. Jadi jangan langsung memberikan hukuman, ya, tetapi harus betul-betul kita restitusi dengan 3 cara ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya. Menstabilkan identitas ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, ya, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Jadi di dalam menstabilkan identitas ini biasanya Bapak Ibu itu akan menyampaikan kepada anak bahwa melakukan sebuah kesalahan itu adalah merupakan sesuatu yang manusiawi. Jadi setiap manusia itu memang al-insan ahalul khata' wa nisyan. Manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Jadi jangan sampai kita menganggap diri kita malaikat yang nggak pernah salah, kemudian siswa salah tergawiannya. Jadi salah itu ya manusia, namanya manusia. Kalau salah terus itu namanya setan. Kalau benar terus namanya malaikat. Dan kalau manusia ya ada benarnya, ada salahnya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, pertama adalah kita sampaikan kepada anak bahwa melakukan kesalahan itu adalah merupakan sebuah kewajaran. Itu langkah pertama, ya, di dalam segitiga restitusi, ya, yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ini untuk lebih detailnya di sini, menstabilkan identitas itu, ya, kita sampaikan sama anak, berbuat salah itu manusiawi. Jadi kalimatnya tidak apa-apa, itu wajar, manusiawi. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu dulu waktu ibu masih sekolah juga pernah sih, gitu. Intinya supaya anak itu tidak langsung down mentalnya. Kemudian ketika sudah dilakukan seperti itu, selanjutnya adalah ditanyakan, tapi kamu melakukan ini kan mesti ada alasannya kan? Alasannya apa gitu. Jadi setelah anak itu mentalnya dikuatkan dulu, setelah itu alasannya apa sih ngelakuin kesalahan ini, seperti itu. Dan ketika anak sudah menyampaikan alasannya, baru untuk tahap selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Artinya ketika kamu sudah melakukan kesalahan itu dengan alasan itu, ya, maka apa yang akan kamu lakukan selanjutnya untuk memperbaiki kesalahanmu itu. Nanti anak bisa berpikir dan dia akan berjanji, saya akan melakukan kesalahan ini kan karena alasannya ini. Kemudian saya berjanji ke depan akan seperti ini. Nah, kemudian setelah itu ditanyakan keyakinan kelasnya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar, atau keyakinan kelas apa yang belum kamu lakukan. Nanti ketika anak sudah menjawab keyakinan kelas apa, kemudian apakah besok kamu akan memperbaikinya menyesuaikan dengan keyakinan kelas kamu, maka anak akan mengatakan siap, saya akan memperbaikinya. Seperti itu. Itu namanya 3 restitusi, ya. Jadi 3 restitusi yang harus kita lakukan kepada anak jika anak kasus, jika anak melakukan sebuah kesalahan. Bapak Ibu, untuk lebih memahamkan kepada kita semuanya tentang segitiga restitusi ini, saya juga punya video yang akan saya tampilkan supaya kita semua lebih paham, ya, bagaimana melakukan segitiga restitusi ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan
dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ya, ini videonya Bapak Ibu. Ada anak yang kasus di kelas, kemudian dipanggil di ruang BK. Siang Sarah. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menentukan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu, guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini.
1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Ya, seperti ini ya. Jadi di dalam restitusi pada anak yang punya kasus di kelas itu, begitu anaknya datang ke suatu ruangan, tidak langsung marah-marah, tapi ditanya dulu pelan-pelan seperti itu, sehingga anak akan menyadarinya dengan sendirinya, kemudian anak akan memperbaikinya.
Jadi pertama kita kuatkan mentalnya, yang namanya orang itu wajar seperti itu. Nah, kemudian setelah itu menanyakan alasannya apa sih kok kamu melakukan ini? Kemudian setelah alasannya dijelaskan, baru kemudian dikaitkan dengan keyakinan kelas apa yang kamu langgar, ya. Kemudian bagaimana untuk bisa memperbaikinya. Sisi pertama dari Ya, langsung saja Bapak Ibu, kalau ini contoh kemarin ketika saya melakukan restitusi ya, nah ini sama Aulia ya, di ruang perpustakaan. Ya intinya sama dengan tadi ya, ada kasus, kemudian setelah itu saya tanya dulu kepada anak yang bersangkutan yang terlibat ya dalam hal ini adalah Aulia. Kemudian setelah dia menjelaskan alasannya, setelah dia menyampaikan keyakinan apa yang dia langgar, maka kemudian dia berusaha memperbaiki kesalahannya tersebut. Baik Bapak Ibu, sampai pada sesi terakhir yaitu umpan balik. Dari penyampaian saya dari awal sampai akhir, menurut Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu dapatkan? Monggo bisa pakai mic, Bu Dinan. Terima kasih Pak Tahiri. Pertemuan hari ini menurut saya sebagai guru pribadi sebagai guru sangat luar biasa, karena akhirnya ketika saya mendengarkan pemaparan yang Bapak sampaikan, saya seperti refleksi, oh ternyata yang saya lakukan selama ini sebagai terkadang penghukum, jadi teman, apalagi tadi yang 5 terakhir ya, karena itu terkadang kalau saya sendiri sebagai guru BK terkadang ya itu yang saya lakukan. Oh ternyata ketika saya menjadi seorang penghukum nanti akan berakibat seperti ini. Oh berarti selama saya menjadi guru seharusnya saya bisa berada di posisi manajer ya gitu. Dan tadi terakhir disampaikan pemaparan tentang segi 3 restitusi ya, dan itu saya juga seperti refleksi lagi, oh ternyata yang selama ini saya lakukan dengan anak-anak terkadang tanpa disadari sudah melakukan segitiga restitusi. Terima kasih. Terima kasih Bu Tita, tepuk tangan semuanya. Ada lagi yang ingin menyampaikan umpan balik Bapak Ibu? Pak Gufron, Pak Gufron. Terima kasih. Ini yang ingin saya sampaikan tadi, melihat tayangan tentang posisi kontrol itu kan kita idealnya berada pada posisi manajer. Namun demikian, melihat situasi dan kondisi yang ada, kelihatannya kan kita tidak mungkin bisa menerapkan pada posisi manajer semua. Lihat sikonnya, jangankan antar sekolah, antar kelas pun tetap beda. Di dalam kelas pun tetap juga beda karena anaknya kan heterogen. Nah ini kira-kira bagi kita ini yang guru-guru yang belum begitu banyak makan asam garam ini, kira-kira langkah terbaiknya bagaimana? Terima kasih Pak. Jadi terkait dengan pertanyaan dari Pak Gufron, di mana kita menghadapi anak yang heterogen, yang bermacam-macam. Dulu ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada umatnya, itu juga bermacam-macam umatnya, karakternya masing-masing. Dan Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh ya di dalam mendidik, di dalam mengajar dengan beberapa metode, dan di dalam restitusi juga dengan beberapa cara menurut di zamannya. Ya. Contohnya seperti salah satu contoh nih Pak, dulu Nabi Sulaiman ya, ketika ada seorang ibu yang rebutan anak, ini anakku, terus dia kebijaksanaannya kan ya akan saya potong, itu akhirnya ibu yang aslinya, saya nggak akan mengakui dia sebagai anakku lah, ini untuk dia saja, saya nggak tega kalau anakku dipotong. Akhirnya dengan kebijakan Nabi Sulaiman tersebut, Nabi Sulaiman menentukan, oh berarti kamu yang benar, kalau ini yang salah, karena nggak mungkin maksud dia setuju anak itu dipotong seperti itu. Jadi itu sesuai dengan sifat masing-masing ya Pak ya. Tetapi teori yang tadi kita pelajari bersama, mari berusaha kita praktekkan semaksimal mungkin ya
sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau misalnya teori yang tadi kita praktekkan, kok misalnya anaknya itu masih gagal, maka kita akan menggunakan langkah berikutnya, yaitu mendoakan anak dan kemudian lebih dekat lagi melibatkan bukan hanya anak tetapi orang tuanya. Kemudian juga sekolah yang anak alami sebelumnya, dulu di SD-nya bagaimana gitu, atau misalnya anak itu anak pindahan, itu dulu di sekolah sebelumnya bagaimana gitu. Kemudian juga bisa komunikasi dengan orang tua ya, supaya terselesaikan masalah anak tersebut. Karena orang tua itu yang paling dekat dengan anak dari kecil, yang lebih tahu persis tentang sifat anak tersebut. Jadi teori yang tadi kita pelajari tetap kita amalkan, tetap kita laksanakan. Lah adapun hasil, ketika berhasil berarti sudah sesuai dengan apa yang kita praktekkan, sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan. Kalau misalnya belum berhasil, maka tahap berikutnya seperti tadi dengan pendekatan kepada orang tua dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam mendidik anak-anak kita, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya demi kebaikan anak ya, bukan untuk egois kita ya, bukan untuk hawa nafsu kita, tetapi semuanya kita lakukan untuk kebaikan anak, dan mudah-mudahan dengan niat tersebut kita semuanya akan mendapatkan aliran pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di dalam penyampaian diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.